Mencari mes terbaik dari sepatu Indonesia. Halo guys, gue mau ngerant dulu. Jadi kalian juga banyak yang nanyakan gimana sih sistem penilaian kita, terutama mes dan lain sebagainya. Kita mencoba menemukan apa yang terbaik ya, gue sama Evan ya. Kita akhirnya meneliti dari semua sepatu yang pernah kita tes di 2 tahun terakhir, kalau ada setidaknya 5 kategori. Untuk dua hal ya. Yang hal pertama itu adalah dari segi Dremel di mesnya. Ternyata ada keseragaman nih. Ada kejadian mulai dari yang pertama itu habis, terus yang kedua itu kebuka gitu ya, tapi nggak sampai habis, jebol. Nah yang ketiga itu kecoaknya sudah banyak, tapi mungkin tidak jebol banget juga gitu ya, jebolnya sedikit-sedikit. Dan 3 ini adalah rata-rata paling banyak ya, bahkan di merek global atau merek luar pun seperti itu. Nah kalau 4 ini biasanya damage-nya atau coaknya itu cuma sedikit doang, tapi memang ada kelihatan visible damage. Dan yang kelima itu biasanya sangat-sangat minim sekali. Contoh sempurnanya adalah kayak 31 yang waktu itu ya. Akhirnya kita memutuskan memberikan rating 1-5 untuk ke 5 kategori yang kita jelaskan tadi. Nah mudah-mudahan ini bisa membantu nanti ke depannya ya, karena ini sebenarnya sudah berjalan kok berbulan-bulan kita menggunakan sistem penilaian ini. Nah hal kedua itu adalah kekuatan tarikannya, di mana kita mencoba mengetes setidaknya sebisa kami ya untuk mengetahui sekuat apa sih si mes ini kalau stretch atau ditarik gitu kan ya. Karena akhirnya kita menemukan di skala 1-5 rata-ratanya, di mana kalau skala 1 itu adalah yang langsung putus dengan sangat cepat gitu ya, mungkin dia cuma bisa menahan sekitar 1-2 kg force aja. Yang rata-rata atas, rata-rata 5 itu 4,3 atau 4,2 ke atas lah, dimana ini sangat jarang sebenarnya untuk kelas-kelas mes ya bisa menahan tarikan sampai sekuat itu. Dan alhamdulillahnya ternyata kita menemukan ada beberapa sepatu dari brand Indonesia, yang 2 brandnya ini adalah brand legend juga, yang bisa mencapai angka segitu. Dimana kalau kalian ingat-ingat, kalian flashback juga ya review-review kita sebelumnya, yang bisa mencapai angka sini adalah brand Jepang ya, inisial Asics lah kalau kita boleh cerita ya. Dimana kita juga paham secara global gitu ya, ada isu-isu yang beredar Asics itu kalau bikin produk memang sangat-sangat overkill ya, high end banget gitu ya, si produknya itu badak banget. Banyak juga teman-teman yang mungkin mengalami pakai Asics ya, banyak diantaranya segitu badaknya. Nah pertanyaannya kan sebenarnya sederhana, ada nggak sih sepatu Indonesia yang bisa menyamai brand global tersebut gitu kan. Makanya kita mencoba menelaah lagi, melihat lagi hasil penelitian kita 2 tahun ke belakang, terutama sebenarnya 1 tahun ke belakang ini sih, ada nggak yang masuk, dan ternyata ada. Nah disinilah mungkin kita mau masuk ke kasih tahu ya, ada siapa aja di kategori ini. Tapi sebelum itu, kita juga mau reasoning dulu. Kenapa sih sampai ngetes kayak begini doang? Mungkin gue pribadi ya mengalami hidup di 3 daerah yang berbeda. Di Bandung, Jakarta, dan di Bali. Semuanya itu selalu ada hal yang sama. Ketika kita jalan, namanya sepatu itu ada aja kena kerusakan, entah trotoar yang nggak rata, ada batu di jalan, atau lagi di lampu merah kelindes, ya diinjak dan lain sebagainya. Ya akhirnya kalau sepatu-sepatu yang seadanya, yang tanda kutip murahan, itu pasti jebol. Nah makanya kita juga ingin mencari tahu sepatu apa sih yang kuat untuk menghadapi kerasnya medan ibu kota Chile ya. Nah itulah yang menjadi reasoning awal kenapa kita mengembangkan tes seperti ini. Nah mudah-mudahan ini juga bisa menjawab kebutuhan kalian, karena faktualnya di Indonesia kita nggak bisa lepas dari yang namanya jalan, commuting juga desak-desakan, mau masuk busway, mau masuk kereta lah, atau kita di lampu merah berhenti tiba-tiba kelindes, ya kan udah sering banget kelindesnya juga, kelindes mobil gitu ya. Nah bisa sekuat apa sih sepatu-sepatu yang kita pakai tersebut gitu kan ya. Ternyata jawabannya adalah ya ada di sini nih. Pertama nih kita masuk ke satu brand pertama dulu ya. Kenapa kita baginya per brand? Karena ada yang sangat konsisten nih ya. Pertama dari Unert. Kalau kalian teman-teman yang familiar dengan sejarahnya Unert pasti sudah sangat tahu kenapa alasannya Unert bisa punya material yang sebagus ini ya untuk segi mesnya. Nah langsung aja dari yang pertama itu adalah Unert Fly Racer, rilisan terakhir terbaru mereka. Nah si Unert Fly Racer ini ternyata memang punya kekuatan yang nggak main-main juga, terutama juga untuk tarikannya. Nah senada dengan Fly Racer, kakak-kakaknya rilisan-rilisan Unert yang lain itu juga terbilang bagus. Nah mulai dari siapa aja nih, ada Swift Move. Swift Move juga dia ada di kisaran yang mirip-mirip dengan si Fly Racer, tapi sedikit lebih kuat ya.
Dimana kita mendapatkan hasil Dremel itu sudah sangat kuat sekali, setingkat lah di bawahnya ASICS. Jadi sudah bener-bener sangat close sekali, hampir-hampir mirip, dan kita juga berikan rating 5 gitu ya. Dimana 5 ini kan ciri-cirinya tidak jebol sama sekali, cuman kebuka-kebuka aja mungkin benang-benangnya gitu kan ya. Nah, yang nggak kalah gokil lagi adalah tes tarikannya 4,3 kg force. Ya, artinya kalau kalian tarik nih ya, si meshnya tarik gini dengan kekuatan 4,3 kg force baru jebol. Nah, ini strong banget nih ya. Ada yang lebih strong nggak dari Swift Move? Jawabannya ada ya. Kalau buat rekornya di Unert itu yang pegang adalah Unert Blaze versi 2, dimana baik Dremelnya itu menurut kita nih ya, pengamatan kita sudah di level yang sama lah setidaknya dengan ASICS, dimana kita berikan poinnya atau rankingnya itu 5. Ya, dia sangat-sangat kuat sekali menghadapi Dremel kita, dan yang gak kalah gokil adalah tes tarikannya, dia bisa menahan sampai 5,4 kg force. Itu ya juaranya dari segi Unert. Mungkin kalian akan muncul pertanyaan, loh gimana dengan D-High? D-High-nya sendiri memang tidak sekuat itu, sedikit di bawah, jadi kurang lebih dia ada di level yang sama dengan Swift Move ya. Dia tes tarikannya 4,6 kg force, begitu juga dengan Dremelnya 5 sih sebenarnya, tapi agak sedikit di bawahnya si Blaze gitu ya. Nah, ini sangat menyenangkan sekali guys, dimana Unert ini kan harganya sangat terjangkau sekali, cuman under 500 ribuan gitu kan. Nah, gimana dengan brand yang lain? Ada nggak yang bisa menyamai ini? Terutama di segmen sneakers ya. Jawabannya ternyata ada ya, dimana kita mendapatkan brand legend ya, Ardiles. Ardiles ini oke, mungkin ada 2 yang gue masukin di sini dengan 1 honorary mention ya. Dimana yang masuk sini adalah pertama Coventry. Coventry ini juga terbilang bagus. Kita tahu nih tes tarikannya itu 4,1 kg force ya, udah terbilang kuat, dan ini juga hasil pengatasan kita dari segi Dremel upper ya. Dia sudah kuat sekali juga, sudah 4 atau 5 lah di kisaran itu. Gue juga agak tarik-tarikan ini ya, karena dimana hasil Dremel kita buat Coventry itu 90%-nya dari hasil Dremel Kayano 31 lah ya. Ini gokil lah ya, bener-bener menarik sekali. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya bukan dari Coventry ini ya, tapi nanti ya temennya satu lagi. Cuman gue pengen honorable mention soal tarik-tarikan juga ada yang nggak kalah, yaitu Ascentman ya, salah satu yang terbaru juga. Ini sayangnya Dremelnya nggak terlalu kuat, nah, tapi dia untuk tes tarikannya itu kuat sekali di 7,51 kg force ya, sangat kuat sekali. Loh, ini bahkan melewati rata-rata terkuat yang pernah kita dapatkan, yaitu di 4,1, 4,2, 4,3 sekitaran itu. Ini jauh ya di angka 7,5. Tapi tahu nggak kalian, ada yang lebih jauh lagi, yaitu adalah Ardiles Full Stop, di mana wah ini luar biasa. Meshnya juara sekali, sudah ya di level yang sama gitu ya dengan yang tadi kita sebutkan. Kita berikan rating 5 gitu ya, dari 1,5 gitu ya. Kenapa? Karena ketahanan meshnya yang begitu bagus terhadap gesekan Dremel kita. Gokil, yang nggak kalah gokil adalah tes tarikannya 8,4 kg force. Ini artinya kalian dengan kekuatan 8,4 kg force tarik ini benar-benar sudah sangat kuat sekali. Nah, gue izin teruskan lagi ya ke satu brand legend lagi, dimana satu brand legend ini comebacknya baru-baru nih dari tahun kemarin. Ternyata dia juga mendapatkan hasil yang nggak kalah gokil ya. Untuk Dremel juga nggak kalah baik ya. Dia ada di kisaran 4-5 lah ya di Weatherman Urban untuk artikel Thrive 01 ya. Belum lagi kalau kita lihat nih ya, ini tes tarikannya juga nggak kalah gokil, ternyata dia juga kuat sekali pemilihan meshnya 5,1 kg force. Jadi nggak heran sebenarnya banyak teman-teman yang suka cerita sama kita, Weatherman itu sama mereka tuh disiksa, dipakai hiking tipis-tipis, dipakai ke tempat-tempat yang ya medannya jelek lah ya gitu, tidak mendukung, dan mereka sama sekali tidak menemukan kalau sepatunya jebol. Ya kalau kalian ada yang berpikir nih Weatherman ini adalah tiru-tiruannya Salomon atau Salomon grade bawah, sebenarnya nggak juga. Mereka tuh terinspirasi aja bahasa desainnya Salomon, mereka pakai beberapa elemen gaya desainnya tapi tidak plek-plekan. Nah, akhirnya aura outdoornya itu sangat kuat sekali terasa, dan hasilnya seperti itu. Barangnya bagus kok gitu. Ini dibuktikan juga dengan kekuatan uppernya yang juga sangat jempolan ini. Nah, ini 3 ya teman-teman yang top bisa kita kasih tahu sama kalian dari segi kekuatan meshnya. Dari 3-tiganya pun kita menemukan sebagian sudah ada yang mendekati merek global, dan sebagian lagi sudah ada yang setara dengan merek global. Tapi kan namanya mesh tinggal beli, namanya material tinggal beli, betul sekali. Tapi gini teman-teman, untuk menemukan atau mendapatkan material yang pas kan harus satu, R&D dulu. Terus yang kedua, strategi pricingnya gimana? Biar apa? Dapat barang bagus, berkualitas, tapi harganya nggak mahal. Bener kan?
Nah, itulah yang dilakukan oleh teman-teman di 3 brand ini. Itu termasuk strategi mereka loh. Nah, tapi kan untuk mendapatkan material yang baik seperti ini, mereka kan harus juga mengetes dulu nih. Ketika mendevelop sepatunya, cocok nggak dengan yang ini? Kuat nggak materialnya? Gimana karakternya ketika dipakai? Sesuai kegunaannya dan lain sebagainya. Dan disitulah baru kita mendapatkan jawaban, oh ini cocok dan ini bagus. Nah, buah R&D-nya adalah hasil pengetesan kita yang kita temukan di sini sebagus itu. Brand-brand Indonesia yang kita sebutkan tadi. Dan kebetulan semuanya itu bukan brand yang mahal, ya, bukan brand yang super high end. Ini masih middle low. Ya, harganya masih sekitaran 500 sampai 300-an. Nah, ini juga menjadi tokokan balik sebenarnya buat kalian yang suka memuja barang-barang KW. Ah, barang KW kan kualitasnya sudah 90% original. Buka mata kamu. Nggak ada barang KW yang pernah kita tes semuanya masuk sini, dan mungkin yang nggak kita masukin video pun ada yang pernah kita akses ya barang KW-nya. Nggak ada satupun yang mendekati angka 3 brand Indonesia ini. Gila nggak? Nggak ada, sangat jauh sekali. Mau yang PK, KW, Mirror, kemarin yang Adidas, nggak jauh. Mau yang awal lagi, you name it, nggak ada yang kekuatan materialnya, mesh-nya sebagus yang ini. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Jangan-jangan kita semua selama ini mendapatkan genjutsu kalau seolah-olah barang KW itu bener-bener kualitasnya 90% barang original. Padahal yang kualitasnya 90% barang originalnya adalah merek-merek Indonesia sendiri, bukan barang KW. So far kita mengetes barang KW ini, ya kualitasnya tidak 90%, di bawah gitu. Nah, yang layak bertempur ya memang brand Indonesia ini sendiri, seperti yang kalian udah lihat di belakang. Kayak gitu aja sih. Nah, mudah-mudahan di momen Agustusan ini menjadi sebuah titik balik ya buat teman-teman akhirnya mulai lebih melirik brand Indonesia. Pun ketika kalian nggak bisa pakai, kayak gue nih, banyak di antara brand-brand ini gue nggak punya ukurannya, tapi gue tetap mengapresiasi mereka karena ada kualitasnya dari produk-produk yang mereka bikin. Setidaknya hormatilah, itu satu ya. Keduanya, mari kita doakan juga mereka, kita semangatin. Biar apa? Biar mereka bisa benar-benar jadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan kalau mereka akhirnya sudah bisa membuat spek yang kita inginkan, model yang kita inginkan, berhasil ya tanda kutip lah tergoreng dengan baik sampai akhirnya dilihat setara dengan brand global, kita juga kan yang untung. Itu aja sebenarnya misi kita. Nah, gue pun pengen kalian sadar kalau brand Indonesia tuh sudah sebagus itu, terutama di segmen sneakersnya yang sudah kita bahas di sini. Tapi jangan salah juga, karena tahun kemarin 2024 kita sempat bikin lokal versus luar, di mana kita menemukan semua brand lokal yang kita bawa di bulan Agustus tahun kemarin itu semuanya sudah menang telak atau setidaknya sama lah dengan brand global yang kita tandingkan. Ada kategori sendal, recovery waktu itu, ada leather juga ada sampai 2 kali gitu kan. Kalian cek aja ya, kita sudah ada playlist khusus juga lokal versus luarnya. Kalian bisa nonton di sini untuk menikmati sebenarnya sejauh dan sebagus apa sih produk-produk dalam negeri kita yang which is sebenarnya nggak kalah gitu ya. Oke, itu aja mungkin dari gua. Sampai ketemu di Bedah Sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bantu kita untuk mencapai 1 juta subscriber.